harus dapat kebagian. Jadi makanlah berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Ya. Nilai baiknya makanan daging, ikan, sama nilainya bagus yang mana? Bagaimana, Bu? Gizi antara daging, ikan, Ya. nilainya bagus baik yang mana kalau kita sudah ada budi katanya. Oke. Ibu, kita kali ini berbicara tentang pemulihan orang yang sakit, dan pemulihan orang yang sakit itu tidak ada konsumsi hewan, ya. Oke ya, karena hewan itu akan memberatkan tubuh seseorang. Oke, ya. Baik, saya mau jelaskan tadi gula. Nah, saudara perhatikan, umpama ini di kita ini sebelah kanan dalam ini ada pankreas. Ini kebesaran ya. Ada yang lebih kecil lagi sebenarnya, saya umpamakan. Ya, anggaplah ini pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk mengeluarkan, setiap saudara makan, maka ada sensor dia akan keluarkan apa? Insulin untuk menekan apa? Gula. Karena tidak boleh di dalam tubuh kita itu tinggi gula. Orang Indonesia sangat tinggi gula. Kenapa? Ya. Pagi sudah teh manis, ya. Lalu siang kopi. Kalau belum minum kopi kayaknya nggak bisa kerja, kayaknya nggak bisa hidup kalau nggak ada tenaga, ya. Itu 1 gelas kopi minimal 2 sendok gula pasir, betul? Ya. 2 sendok gula pasir itu bisa setidaknya 1 meter tebu. Kalau zaman dulu kita 1 meter tebu itu kan kalau kita ke kebun, ya, kalau di desa pakai kupasnya ya. 1 meter itu sakit kupas tebu. Bayangkan, bukan hanya 2 sendok dikonsumsi sekarang kebanyakan orang, betul? Nanti berapa jam kemudian dia minum kopi lagi. Lalu ada kue lagi, makan lagi. Lalu ada minuman yang manis lagi, minum lagi. Coba bayangkan bisa sampai 20 sendok gula pasir itu dimakan. Bayangkan sampai 10 meter itu tebu dipakai gigi. Apa enggak copot itu gigi? Itu sebabnya Tuhan buat itu tebu keras, saudara-saudara. Enggak asal diciptakan itu, ya, supaya saudara membatasi memakan itu. Kenapa pohon kelapa dibikin tinggi? Enggak dipetik, tinggal makan. Oh, cepat mati manusia kalau dimakan. Karena lemak yang di dalam kelapa santan itu kan menyumbat aliran sungai kehidupan, itulah darah itu, dan matilah orang kalau sudah tersumbat. Makanya dibikin tinggi supaya membatasi memakannya. Begitu juga durian. Kenapa dibikin berduri? Ya, semua itu ada maksudnya. Banyak kan orang habis makan durian mati, wong sekali makan dia bangga. 6 durian saya bisa habis sendiri, bangga dia. Ya, tapi enggak berapa tahun kemudian kita dengar sudah enggak ada dia. Ya. Ya itu maksudnya ya. Jadi ketika gula dalam tubuh kita tinggi, maka Tuhan sudah buat sistem ini harus keluarkan apa? Insulin untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau terus kita makan gula dan tinggi gula, maka ini kerja berat, kerja akhirnya rusak. Ya, mobil pickup muatannya 500 kilo rata-rata sehat, saudara naikin jadi 5 ton, rusak itu mobil pickup yang kecil ya. Oke, sekarang kalau ini sudah rusak, apakah bisa dengan obat organ yang sudah rusak ini menyembuhkan, minum pil obat kimia menyembuhkan organ yang sudah rusak ini dengan penjelasan saya tadi? Tidak bisa. Obat hanya mengendalikan penyakit itu. Dia tidak bisa menyembuhkan. Buku panduan kedokteran tidak mengatakan dia tidak bisa menyembuhkan pankreas. Buku panduan kedokteran mengatakan dia tidak bisa menyembuhkan penyakit liver. Dia hanya bisa mengendalikan gejala yang ditimbulkan dari penyakit itu. Pola hidup sehatlah yang akan memberikan kesembuhan. Ya, jadi sebagaimana supaya pankreas kita kembali berfungsi normal, makanlah makanan-makanan yang sederhana, buah-buah yang segar, makanan yang mentah-mentah, jangan lagi makanan yang manis supaya dia istirahat dulu, oke? Ya, karena dari buah saja sudah ada rasa manis, dan jangan pernah lagi ada
kamus ada gula pasir di depan kita, ya. Dan ganti makanan nasi dengan makanan nasi merah, ya. Kalau saudara masih makan sudah penyakit gula, masih makan nasi putih, itu namanya mau ngebut cepat selesai di dunia ini. Kita akan masuk kepada jus yang kedua ya, karena nanti nggak selesai-selesai. Sebenarnya pada prinsipnya sama, itu gula, karena gula itu bisa dibuat dari tebu, saya udah lihat sendiri, dari aren, dari kelapa sawit, lalu dari ada apa satu lagi, itu ada 4 itu, semua tetap menghasilkan gula. Ya, cuman gula pasir itu jauh lebih berbahaya, susah perut mencernanya. Ya, gula pasir penyebab pemicu infeksi ataupun peradangan dalam pencernaan. Saudara, kalau anak kecil, saudara mau kasih makan, kasih kue sepotong dulu. Habis itu bawa nasi yang bergizi, yang sehat ini. Masih mau nggak dia makan? Kenapa? Karena gula, ini kan usus kita bergerak tiap hari, bergerak. Ini bergerak ini. Ya, aktif dia, bergerak. Begitu masuk gula, langsung apa dia? Melambat. Sampai dia berhenti. Ketika dia berhenti, itulah tidak selera makan. Buruk itu gula pasir. Oke, kita masuk kepada jus yang berikut. Ya. Untuk saya ya tadi, turunan gula dalam keluarga, turunan gula tidak ada. Iya. Ya. Adik saya kalau makan gula banyak, tapi dia tidak ada gula. Iya. Kakak ipar saya masih ada sedikit famili, keluarga saya juga, dia makan gula banyak. Saya nggak pernah makan gula, Pak, nggak suka. Jadi Pak suka pahit, tawar pahit. Kalau misalkan minum kopi pahit, nggak pernah pakai gula sedikit. Makan bolu-bolu yang manis saya nggak suka. Tapi saya bisa ada, tadi baru pra ya sekarang. Jadi menurut HB1C itu 64. Kata dokter harus dijaga. Kalau sudah 65, berarti saya sudah kena diabetes. Ini baru pra, dijaga. Nah saya jaganya gimana? Wong saya nggak makan manis-manis. Tapi itu timbulnya dari mana ya? Bingung saya. Tentu kita harus lihat apa diet ibu dari pagi sampai malam, ya. Kita harus cek dulu, ya, karena beberapa membuat pernyataan begitu, tapi setelah kita cek detail apa yang dia konsumsi dari pagi sampai sore, ketemu ternyata dia memakan sesuatu yang mungkin bukan berwujud gula pasir, tapi jenis makanan yang lain, ya, minuman soft drink dan atau bermacam-macam, ya. Ya, artinya itu salah satu. Ya. Jadi ibu begini saja, kalau kembali saja kepada ini ada membuktikan kalau saudara makan yang mentah-mentah, segar-segar dalam 1 bulan, tidak ada makanan proses, maka pankreas saudara akan membaik. Silakan saudara buktikan. Tapi dengan catatan hanya memakan murni yang segar-segar dan mentah-mentah. Karena semua dari tumbuhan yang segar-segar itu menekan gula. Ya, begitu ya. Oke, makasih. Oke, kita masuk kepada jus yang berikut adalah untuk kolesterol ya. Kolesterol dulu, oke. Nah, ini tomat. Ya, kita umpamakan saja ya. Tomat ini ada mengandung zat yang namanya likopen. Nah, untuk dia memancing dia keluar, supaya dia keluar, kita panaskan dulu dia kira-kira 2 menit. Ini kita anggap dia sudah kita panaskan. Ya. Jadi hanya sekitar 2 menit, hanya sekedar hangat saja dia, hangat saja. Jangan sampai kelamaan. Ya. Bisa, yang penting sudah hangat sedikit, habis itu jus. Ya. Oke, kalau sudah saya jelaskan nanti kalau sudah menjadi jus ya. Nggak keluar dia itunya, nggak maksimal hasilnya, likopennya. Iya, kolesterol ya. Nah, saya akan jelaskan sebentar lagi. Boleh satu, saya mau perjelaskan. Oke, silakan. Untuk peraga saja, sedikit.
apa-apa. Siap. Oke, terima kasih. Saudara, ini tomat yang sudah dihangatkan kira-kira 2 menit saja. Saudara tinggalkan makanan berlemak, ya, semua yang mengandung tidak alami, ya, makanan yang tidak sehat. Saudara makan hanya beberapa hari, konsumsi ini berapa hari. Ini kekuatannya setara dengan obat kolesterol, obat medis. Ya. Tapi dengan catatan, ya, kalau memang mau menurunkan cepat, ya, hentikan dulu makanan berlemak, ya. Ketika saudara-saudara tinggi, ya, puasa makanan minyak atau makanan daging yang berlemak-lemak, maka ini akan cepat menurunkan kolesterol saudara. 1 gelas mungkin, ya, 250 ml. Minum pagi, bila perlu siang sebelum 1 jam sebelum makan, dan malam sebelum tidur. Waktu perut kosong. Iya, 3 kali. Iya. Iya, 3 kali minum. Siapa yang mau minum? Silakan. Olahraga. Oh, boleh. Ya. Ya. Oke, selain itu, ya. Mungkin mesti dijelaskan 3 kali minum itu sebelum makan, Oh ya, betul. Selalu saya sampaikan, minum jus itu perut harus dipastikan kosong supaya penyerapannya maksimal. Ya, kosong dia. Kapan waktu kosong? Bangun tidur. Kapan lagi waktu kosong? Waktu saudara mau makan siang, 1 jam sebelum makan. Tapi dengan catatan, kalau saudara-saudara makan pagi, ya, itu jangan makan sampai jam 12. Oh, saya mau kasih tahu cara makan, ya. Saudara bisa buktikan dalam waktu 1 bulan ini. Jangan makan di antara jam makan. Contoh, saudara makan jam 7 atau jam 6 pagi. Maka makan yang berikut jam 12, 6 jam. Minimal 5 jam. Itu minimal. Kenapa? Karena mesin ini dia dikasih istirahat. Ya. Makan selanjutnya 6 jam. Paling sedikit 5 jam. Jangan makan sebiji kacang pun. Sebiji beras pun jangan makan. Ya. Saudara bisa buktikan setelah 1 bulan, nanti telepon saya. Badan saudara akan menemukan sesuatu kekuatan dan kesegaran yang tidak pernah saudara alami seumur hidup. Ya. Sebenarnya saya mau menjelaskan itu lebih jelas, detail cara bekerja pencernaan. Cuman nanti waktu kita tidak cukup. Kita sampaikan dulu jus yang berikut, ya. Nah, sementara tomat dibawakan, ini ada bawang putih, garlic bahasa Inggrisnya, ya. Saudara jangan sepele dengan bawang putih. Ini bukan makanan biasa, ini makanan super. Ya. Memang dia ada aroma, tetapi ini sangat berkhasiat, ya, menolong saudara. Dia akan melancarkan sirkulasi di dalam darah saudara, dia pengencer darah, dia antibakteri, dia juga membunuh kuman, dan sistem pembuluh darah di arteri di pembuluh darah jantung akan dia bersihkan, dia perlancar dengan bawang putih ini. Saya tadi mau tunjukkan video animasi, ya. Di dalam pembuluh darah itu ada seperti orang bawa gerobak, dia cangkul itu plak, tahu plak yang menyumbat pembuluh darah itu, dia cangkul, dia masukin ke gerobak, dia cangkul sehingga pembuluh darah itu jadi bersih, lalu plak itu dibawa dari gerobak. Kira-kira begitu cara kerja dari bawang putih ini. Ya, yang itu tadi. Nah, sekarang itu mulai terjawab. Tekan dulu kolesterolnya, buang dulu kolesterolnya, dan dibantu makan ini. 1 saja makan tiap makan nasi. Ya, ya, dikunyah, dimakan seperti lalap, ya, lalapan. Oh, bisa dihancurkan dulu, dikeprek, tinggal makan pakai nasi. Nah, saya kalau dalam perjalanan kan di warung nggak seperti di rumah.
Di warung kan makanan santan semua kan, mana bisa cari makanan bening, nggak akan pernah ada, nggak laku kalau warung makan makanan yang sehat yang bening-bening kan. Jadi ini saya makan, saudara tahu seberapa sekali saya makan? Kalau ada makanan itu santan, sekali 3 harus saya makan. Ya untuk melindungi saya, karena itu santan-santan semua. Oke, jadi ini akan membersihkan pembuluh arteri di dalam sirkulasi di dalam jantung saudara. Ini bukan makanan sembarangan. Ini makanan super. Ya, banyak orang tertolong saya lakukan dengan intensif mengkonsumsi bawang putih. Jangan benci baunya. Baunya itulah adalah menandakan kandungan di dalamnya sangat padat, sangat kuat. Ya, nah, dikunyah, dilalap yang boleh, bagus kalau kuat. Nah, ini membuktikan kalau saudara ada mah atau enggak. Hancur keprek ini, minum air hangat, lalu saudara kalau langsung perih, itu ketahuan ada mah di dalam lambung. Luka-luka di dalam dinding lambung. Keprek boleh makan lalap dengan nasi ya. Jangan dimasak ya. Harus segar. Ya. Ya, 1 makan pakai nasi, mau 2 juga bagus. Oh, bagus juga. Tapi ini juga bagus, cuman itu lebih mahal kan? Ya, nanti jadi kena kanker kita. Kantong kering maksudnya. Oh, jangan nanti kalau bulat begini nanti apa? Nggak bisa dicerna, dia nanti bisa apa? Apa namanya itu, sesak kesumbat napasnya. Ya. Bagus yang punya. Ya. Ya. Atau bagus yang tadi kata Bapak tadi, lalu pakai air. Tergantung bagaimana nyamannya ditelan ya. Tetap dia yang penting sudah dikunyah, sudah lumat ya, lalu ditelan ya, pada akhirnya kan begitu ya. Ya. Ada yang bertanya di Zoom. Ya. Bapak melayani pasien tidak. Oke. Nah, tanya Bapak, tanya Pak Agus. Lebih enaknya Pak Agus saya jawab. Oke, tanya Pak Agus. Baik, sekarang yang terakhir untuk kolesterol, yang perut besar ya, begini pengen kempes bagaimana rahasianya? Ya. Ya. Saya pertama triknya adalah tinggalkan penyebab perut besar dulu. Baru pagi-pagi sudah konsumsi ini. Nasi putih geser. Ganti dengan nasi merah. Kalau saudara makan tetap nasi putih, dia akan tetap besar, ya. Lalu minum jus, ya wortel, wortel dan juga tomat, ya. Perbanyak makan serat. Serat itu di dalam darah akan menarik lemak-lemak di dalam darah, saudara-saudara. Lalu dia buang ke usus dan buang ke jamban. Jadi kalau saudara makan tepung-tepung ya, maka lemak itu akan tetap tinggi. Jadi perbanyak makan sayur-sayur dan jus-jus yang mengandung banyak serat, dia akan menarik lemak itu dalam darah dan dia akan keluarkan ke usus lalu dibuang. Ya, dalam 1 bulan, dalam 2 bulan kalau intens saudara buat tiap pagi rutin dan berhenti makan lemak, 2 bulan lihat itu akan kempes ya. Tapi dengan catatan tekun ya, jangan nyambil-nyambil sekali-sekali, kadang-kadang masih sekali-sekali dikonsumsi. Oke, ya, silakan Pak. Sore dong. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Apabila kami membuat jus sekaligus, mungkin jus kacang panjang. Ya. Saya bikin 1 liter. Ya. Itu kalau diminum untuk berapa hari? Mungkin saya taruh di kulkas 1 hari. Oke. 1 hari 1 gelas itu kira-kira masih ada ini. Baik. Nambahnya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tadi saya sudah contohkan seperti mengambil buah yang ada di pohon. Itu khasiatnya berlipat ganda daripada yang sudah dijual di pasar ataupun di warung. Artinya kalaupun membeli yang di pasar,
Misalkan kalau saudara mau mendapatkan kesegaran yang lebih, mungkin di pasar induk karena baru diturunkan dari mobil, istilahnya lebih segar daripada yang sudah beberapa lah. Nah, sekarang mengenai jus. Oke, jus begitu di jus sesegar mungkin itu langsung dikonsumsi. Karena kalau tidak dia akan terjadi fermentasi atau terjadi pengasaman dan dia seperti teroksidasi jadi berubah warna. Itu tidak baik kepada. Jadi harus fresh, sesegar mungkin, langsung diminum. Jangan dibiarkan ataupun karena dia akan terjadi perubahan. Begitu ya. Dari udara masuk, dari ini sehingga terjadi perubahan warna dan itu tidak lagi menyehatkan. Walaupun tetap ada gunanya tapi sudah buruknya sudah ada. Oke, silakan. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Izin saya mau tanya. Tadi yang mengenai jus ya, Ya. itu kan masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Betul ya. Nah, bagaimana kalau bikinnya itu kan sekarang lebih model tuh, Ya. bikin jusnya tuh di mix gitu. Oke. Beberapa bulan di mix, apakah mempunyai khasiat yang sama? Oke. Terima kasih. Bagi sebagian orang bisa menyaksikan tetap ada gunanya. Namun saya dalam hal ini adalah mempraktekkan dengan pasien yang di depan saya yang saya rawat, bahwa saya menemukan dan literatur juga saya temukan, saya baca bahwa buah atau yang dikonsumsi itu semakin sederhana jenisnya, maka tubuh itu semakin ringan dan semakin mudah untuk mencerna buah itu. Ya, jadi tinggal diganti nanti 2 jam atau 3 jam kemudian dengan buah yang lain. Jadi saya bisa memberikan keyakinan dengan itu, dengan apa yang dialami, ya saya berikan kepada pasien-pasien. Jadi bukan berarti kurang baik atau berubah, cuman saya tidak punya pengalaman dengan itu. Itu saja yang bisa saya berikan ya. Jadi kandungan-kandungan atau makanan juga saudara seperti makan ya. Saudara tahu makan kadang-kadang kita pesta ya, makanan itu berjenis-jenis ya. Wah, kesempatan kita makan. Saudara tahu apa yang terjadi di situ? Makanan itu bukan sehat. Walaupun makanan itu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, tapi terlalu banyak jenis, itu akan membuat kita tidak sehat. Bahkan bisa cepat mati kalau sering-sering. Saya kasih contoh begini. Waktu saya pergi ke Situ Lembang, tidak bisa masuk ke sana karena sudah ada portal. Lalu dulu kan tidak ada portal masuk ke Situ Lembang. Lalu saya duduk di situ, saya ketemu dengan bapak-bapak di situ. Dia mengajar di asrama tentara waktu itu. Saya lihat bapak ini senyum dan seperti sangat sehat ya. Ya, saya lupa namanya. Lalu bersama cucunya ketawa, mukanya jernih seperti sehat sekali. Setelah berbincang-bincang, Pak, bapak saya lihat sehat sekali. Tidak ada seperti terlihat wajahnya tegang, curiga sama orang, seperti damai dan tenang sekali. Wah, ini bapak sehat sekali. Apa rahasianya Pak? Saya pancing dia. Tahu apa yang dia katakan? Saya makan makanan yang segar yang ditulis di buku jus terapi oleh orang Apen katanya. Saudara pernah dengar buku jus terapi? Tapi bukan jusnya yang dia concern. Ada bagian halaman terakhir, itulah makanan-makanan tumbuh-tumbuhan yang segar, yang tidak dimasak. Itulah yang dia konsumsi. Lalu dia bersaksi begini. Lalu Bapak, nanti kalau ke pesta gimana? Tidak pergi masuk ke pesta? Oh, kalau ke pesta, nanti setelah di gerbang, istrinya yang disuruh masuk ke dalam. Dia nunggu di depan. Nggak masuk dia ke pesta. Jadi salam-salam dikasih tahu istri suaminya ada di depan, ada perlu, tapi yang penting sudah datang ke yang punya hajatan. Kenapa Bapak tidak mau makan di pesta? Tahu apa yang dia bilang? Makanan di pesta itu bikin cepat mati. Dia nggak mau masuk ke sana. Kenapa? Karena makanan. Jadi istrinya hanya mau menyalam. Nah, maksudnya istrinya sudah nyampe, sudah menyalami orang yang punya hajatan. Kenapa? Karena kalau dia hadir kan nggak enak. Teman-temannya makan serba salah. Dia pilih selamat. Nah, soal pergaulan bisa dengan cara yang lain, bergaulan kompak. Nah, maksud saya, makanan pesta itu terlalu bermacam-macam. Jangan pernah makan lebih dari
2 macam kalau saudara mau sehat. Menunya 2 macam, paling banyak 3. Lebih dari itu, pencernaan saudara akan stres dan akan membuat darah itu bukannya bagus, tapi menjadi tercemar. Jadi itu prinsip makanan, semakin sederhana jus itu pun, tubuh itu pun semakin maksimal mendapatkan hasil yang sempurna dari kandungan itu. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk kepada jus yang terakhir. Nah, ini dia. Jus yang terakhir yang banyak dialami orang. Yaitu jus asam urat. Nah, ya, lobak. Lobak dulu. Ya, lobak habis itu nanas. Separuh-separuh dulu, nanti saya campur diperagakan, baru saya campur ya. Dengan porsi yang sama ya. Oke, iya. Ada teman kita ini sampai tidak bisa dibengkokkan. Ya, bahkan ada yang sudah sampai bengkak, kakinya sudah harus diangkat, tidak bisa lagi difungsikan, ya. Tetapi saya berikan dengan hal yang sederhana seperti begini. Hanya sekitar 1 minggu, tangan yang sudah kaku itu bisa lagi digerak. Sekarang, apa itu asam urat? Asam urat itu adalah tingginya kandungan purin di dalam darah. Dan purin itu, kalau sederhananya saya gambarkan seperti kristal-kristal halus. Yang kalau dilihat dengan mikroskop, itu seperti kaca. Ya. Dan dia suka sangkut di lipatan-lipatan kaki, lipatan-lipatan tangan. Oke. Kenapa itu tinggi? Tahu kenapa? Harusnya itu otomatis tidak bisa tinggi. Karena ada kontrol yang mengeluarkan itu. Siapa yang mengeluarkan itu? Ginjal. Jadi kalau tetap tinggi di dalam purin dalam diri saudara, tubuh saudara, artinya ada masalah di mana? Fungsi ginjal terganggu. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana memulihkannya? Yang pertama, penyebab tingginya asam purin harus ditinggalkan. Saudara, apa yang paling tinggi kandungan purin itu? Daging merah, ya. Makanan-makanan yang berlemak, ya. Produk hewani. Kalau saudara nggak tinggalkan itu, percayalah mau berobat ke ujung dunia pun tetap akan tidak ada mengalami kesembuhan. Tinggalkan, lalu perbaikin dengan gizi, ginjal saudara akan jadi makin bagus, nanti dia akan normal lagi, akan kerja, keluarkan itu apa? Purin itu. Begitulah cara pemulihan dari pola hidup sehat ini. Oke, sekarang bagaimana Kak meraciknya? Begini meraciknya. Sebentar, sedang disiapkan. Sementara itu disiapkan, saudara kalau sore-sore mau demam, ya meriang, ambil 3 bawang putih, ya 2 bagi 2 orang mungkin sudah ada reaksi, tapi ada mungkin sebagian 3, ya keprek-keprek seduh dengan air panas sore-sore waktu itu minum, ya besok tubuh akan segar dan ringan. Sekarang saya mau kasih tunjuk untuk anak-anak yang demam. Siapa punya anak kecil? Angkat tangan. Oh. Oke. Boleh saya peragakan di sini siapa yang bisa datang ke depan? Silakan yang mau peragakan ke depan. Pak Budi. Sini saya peragakan. Oke. Boleh buka sepatunya? Oke. Buka sepatu. Hadap ke sana supaya yang lain bisa lihat ya. Satu aja ya. Iya.
Oke. Tergantung dengan umur. Kalau masih kecil di 2 tahun atau mungkin bisa cuman 1 ya. Kalau semakin besar bisa 3, karena kalau dari dewasa bisa sampai seperti kita bisa sampai 20 begitu. Nah, ya iris maksudnya ya, iris, sorry. Nah, ini nih. Bukan. 20 iris, kita 20 kilo ya. Oke. Oke. Umpamakan ini kain. Bungkus dia di dalam kain. Banyaknya sesuai umur ya, saya katakan tadi. Buat dia posisi susunan bawang putih itu memanjang seperti telapak kaki. Ya. Nggak boleh langsung nempel ke kulit. Karena bisa melepuh. Ya. Bisa luka. Lalu biarkan untuk anak-anak sekitar setengah jam, 30 menit. Biarkan anak-anak 30 menit, lalu gunakan kaos kaki atau balut dia supaya dia menempel begitu. Dan lebih bagus dia lebih kedap, lebih bagus. Nanti pori-pori kita terbesar ada di telapak kaki. Dari pori-pori inilah dia nanti masuk ke pori-pori, masuk bersirkulasi ke darah. Nanti setengah jam sudah lihat aroma dari nafasnya akan bau bawang putih. Dan tidak lama kemudian demamnya akan turun. Selesai. Makasih. Ya. Pakai kain. Ya, kiri kanan, kanan kiri. Sekali 2 ya. Oke. Sekarang saya racik, inilah untuk asam urat. Mari saudara perhatikan. Lobak dan nanas. Porsinya sama. Oke, porsinya sama. Lalu kalau saudara bikin 1 gelas, ya berarti ini juga 1 gelas. Ya, saudara bikin segini, ini juga segini. Ya, lalu boleh sendok kita? Oh ini udah. Lalu saudara campur. Jadi jangan langsung dari juicernya dicampur, nanti kadarnya kita lupa, porsinya, perbandingannya lupa ya. Setelah sama, barulah saudara campur dan aduk rata. Iya. Aduk rata. Bisa saja tapi tidak maksimal. Sekarang inilah yang akan menolong menurunkan asam urat. Menurunkan. Untuk menyembuhkan pakai apa? Pola hidup sehat. Ya. Ya, siapa silakan dibagikan. Oke. Tetap ada gunanya. Nanas itu untuk efektif untuk konstipasi. Saudara tidak lancar BAB, ya, minum 1 gelas penuh yang besar. Nanti kalau itu konstipasi masih konstipasi biasa, bukan ada sesuatu hal, dalam waktu setengah jam, 1 jam, saudara akan pergi ke belakang. Ya. Kembung, ya. Ada lagi? Siapa? Siapa? Oke. Kok katanya banyak? Habis ini Ibu ini. Bu Yoke. Nanasnya banyak. Sudah habis. Ibu Yoke. Ini lagi Ibu Yoke. Kan baru 1. Iya.
Kalau kita untuk kesehatan, untuk menolong, menyehatkan kita, kalau kita dewasa, bukan soal enak di lidah ya.